Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Ramko Ago dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 4, kelas HIS 4A. Saya dari kelompok 3, Hukum Dagang dengan materi perantara dagang. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, hukum dagang itu merupakan pihak ketiga yang melakukan kegiatan hukum yang menyangkut masalah jual beli, baik itu dilakukan diri sendiri maupun atas nama orang lain. Nah, pada perantara dagang ini dapat dilakukan oleh perseorangan, badan maupun organisasi perusahaan. Nah, dilihat dari bentuk prinsipalnya itu juga sendiri, perantara dagang dapat dibagi menjadi dapat berupa yang pertama itu kerjasama secara rutin, yang kedua yang berkala atau kadang-kadang, dan selanjutnya itu ada perantara dagang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama perantara dagang dalam organisasi perusahaan, dan yang kedua itu perantara dagang luar organisasi perusahaan. Nah, perantara dagang yang terlibat dalam perusahaan itu sendiri ialah seperti yang pertama itu manajer, yang kedua wakil manajer, yang ketiga karyawan, yang keempat pramuniaga, pedagang kecil yang menyangkut di lingkupnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada hubungan hukum prinsipal dengan perantara dagang di dalam perusahaan. Yang pertama itu ialah perjanjian pemberian kuasa. Nah, untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang terakhir itu ialah perjanjian perburuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara prinsipal dengan perantara dagang di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perantara dagang di luar perusahaan adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan, akan tetapi memiliki peran yang amat besar dalam kesinambungan perusahaan tersebut. Contoh nyata dari perantara dagang ini seperti pemasok atau supplier. Contoh lain seperti agen perusahaan, pengacara, notaris, akuntan publik, dan makelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Wartabone, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah B kelas, yang akan membahas tentang ciri-ciri makelar. Yang pertama, diangkat oleh pemerintah dan disumpah di pengadilan. Yang kedua itu menjalankan perusahaan atas nama orang lain. Ketiga, membuat suku bunga dari suku harian. Kalau komisioner itu menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri. Lembaga keuangan itu sangat penting karena jika perusahaan membutuhkan permodalan, maka perusahaan tersebut dapat berhubungan dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu terdiri dari 1. Bank, 2. Pegadaian, yang 3. Pembukuan atau perusahaan pembiayaan, dan lain-lain. Asuransi itu setiap usaha yang dilakukan dalam kondisi menguntungkan jika perusahaan membutuhkan pembiayaan kerugian akibat suatu kejadian, maka perusahaan tersebut berhubungan dengan pihak asuransi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.